Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas pengalaman pengguna, yaitu aplikasi dari Zero Hunger, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Salsabila Tafida Hairus, yang kedua ada Salma Syakir Abnas, dan yang terakhir ada saya, Tiara Nandita Ramadhani. Di mana presentasi yang akan dilakukan itu ada topik, predisposition, hasil desain research, insight, desain opportunity, penjelasan konsep dan hasil, demo prototype dan hasilnya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, background. Tema yang kita pilih adalah energi, yaitu Zero Hunger. Alasan kami memilih tema ini karena kelaparan merupakan salah satu masalah yang serius dan berdampak pada produktivitas manusia bahkan lingkungan. Selain itu, kelaparan juga dapat menurunkan kinerja masyarakat dan berdampak dengan lingkungan yang tidak aman. Motivasi kita memilih tema ini adalah relevan di lingkungan kita, karena harga pangan yang meningkat tidak sebanding dengan penghasilan rata-rata masyarakat di sekitar kita dan memicu terjadinya kelaparan. Next. Selanjutnya, predisposition. Yang pertama, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berbagai negara adalah kekurangan gizi. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO, pada tahun 2021, sekitar 767,9 juta orang yang terdampak gizi buruk. Lalu, predisposition yang kedua adalah zero hunger ada karena munculnya berbagai permasalahan pokok yang berhubungan dengan kelaparan. Penanganan masalah zero hunger sangat penting untuk tercapainya kesejahteraan suatu negara. Permasalahan kelaparan ini dapat mempengaruhi sumber daya manusia pada suatu negara yang berakibat pada kemajuan negara tersebut. Dampak yang ditimbulkan khususnya pada anak-anak, yaitu nilai kalori berada di bawah standar, memiliki ukuran berat badan lebih rendah dari kondisi normal, sebagai akibat kurang gizi tersebut yang bersifat akut atau child wasting. Lalu anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun dengan ukuran tubuh kuntet atau child stunting, serta tingkat kematian yang tinggi. Lalu predisposition yang ketiga adalah adapun masalah lain terkait penyebab kelaparan yang tinggi adalah food waste. Food waste merupakan makanan sisa yang akhirnya terbuang karena tidak dapat terkonsumsi dan atau bahkan bahan makanan yang terbuang dikarenakan adanya kelalaian ketika proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Next. Selanjutnya, hasil desain research. Mengidentifikasi dan memahami pentingnya dalam menjaga atau mengurangi kelaparan dengan gizi yang cukup, makanan yang aman, serta bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat melalui akses yang aman dan setara. Sumber daya dan input produktif lainnya seperti pengetahuan atau pasar dan peluang dalam dunia pekerjaan. Next. Selanjutnya ada insight. Yang pertama, Zero Hunger merupakan salah satu tujuan yang harus diwujudkan karena kelaparan masih merupakan salah satu problem di dunia. Yang kedua, menurut kami setelah masyarakat mulai mewujudkan Zero Hunger, baik di lingkungan sekitar kita akan mendapatkan manfaat yang baik, seperti lingkungan yang sehat, pekerjaan, atau aktivitas yang layak. Yang ketiga, menurut kami masyarakat dapat melakukan atau meningkatkan produktivitas dengan menerima kesempatan dari peluang pekerjaan, sehingga kelaparan atau kriminalitas akan berkurang dan masyarakat juga mendapatkan penghasilan dan produktivitas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, insight nomor 4, gizi dan pola makanan sejak kecil harus diperhatikan dengan baik. Bagaimana orang tua dapat menerapkan tujuan yang baik dengan memperhatikan pola makan dan gizi sejak kecil. Orang tua juga dapat melakukan kebiasaan, menunjukkan cara makan yang benar dan hindari menganggap suatu makanan itu baik atau buruk. Yang kelima, menurut kami masih banyak masyarakat yang sering menyisakan makanan. Bagaimana agar makanan tidak terbuang dan makanan sudah kadaluarsa, yaitu dengan makan yang cukup dan tidak berlebihan. Belanja makanan dengan bijak, sisa makanan dapat juga menjadi kompos serta masyarakat dapat melakukan donasi makanan. Dengan melakukan contoh seperti di atas, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari tidak membuang sisa makanan. Selanjutnya yang keenam, menurut kami peran dari pelaksanaan produksi pangan sangat penting agar tidak terjadinya makanan yang tidak layak konsumsi. Dengan melakukan pelaksanaan produksi yang baik dapat mengurangi produk berkualitas rendah dan berkurangnya efek buruk pada kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas konsumen.
Selanjutnya, design opportunities. Yang pertama itu, peran dari masyarakat dan negara sangat penting terhadap mewujudkan zero hunger tersebut sehingga dapat mengurangi kelaparan dan produktivitas yang baik. Yang kedua, orang-orang dan terutama orang tua dapat memperhatikan bagaimana pola makanan dan gizi yang baik seperti apa dan dapat memberikan edukasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat yang mengerti tentang pola makanan dan gizi yang baik. Selanjutnya yang ketiga, adanya edukasi baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang bagaimana pentingnya tidak menyisakan makanan atau food waste, dampak dari menyisakan makanan hingga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan sisa dari makanan. Lalu yang keempat, masyarakat mulai memperhatikan bagaimana produktivitas yang baik agar tidak terjadi risiko kriminalitas yang tinggi. Selanjutnya ada crafting design principles, dan in order to be successful yang masing-masing ada 4. Yang pertama, crafting design principles. Yang kesatu adanya edukasi baik dari pemerintah maupun masyarakat tentang bagaimana pentingnya tidak menyisakan makanan, dampak dari menyisakan makanan, hingga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan dari makanan. Yang kedua, peran dari masyarakat dan negara sangat penting terhadap mewujudkan zero hunger tersebut sehingga dapat mengurangi kelaparan dan produktivitas yang baik. Orang-orang dan terutama orang tua dapat memperhatikan bagaimana pola makanan dan gizi yang baik seperti apa dapat memberikan edukasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat yang mengerti tentang pola makanan dan gizi yang baik. Lalu yang keempat, masyarakat mulai memperhatikan bagaimana produktivitas yang baik agar tidak terjadinya risiko kriminalitas yang tinggi. In order to be successful, dengan melakukan seminar kepada masyarakat seperti mendatangi sekolah dan mengadakan seminar dengan lebih memanfaatkan makanan yang dimiliki akan menghimbau untuk sebaiknya tidak menyisakan makanan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya terwujudnya zero hunger dari paham betul tujuan dan manfaat dari zero hunger tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan parenting, orang tua sebaiknya memiliki pengetahuan dalam gizi makanan yang baik, sehingga keturunan dan mendapatkan gizi sempurna dan memiliki pola asupan makanan yang baik. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga menghasilkan masyarakat yang baik sehingga masyarakat jauh dari perbuatan kriminal. Selanjutnya ada konsep test plan yang berisi fokus, di mana membangun atau menganalisis konsep pengembangan aplikasi yaitu mewujudkan zero hunger di sekitar kita dan edukasi mengenai food waste atau pemanfaatan dari sisa makanan. Selanjutnya ada scope, yaitu tujuan yang mewujudkan zero hunger dan melakukan edukasi mengenai food waste di mana dilakukan dengan basis pengembangan sehingga dapat meminimalisir dari food waste dan kekurangan makanan atau gizi di lingkungan sekitar. Rencana pengambilan data yang kami lakukan dengan menggunakan metode untuk pengambilan data menggunakan pembagian survei atau kuesioner kepada masyarakat-masyarakat yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, alat ukur yang kami gunakan dengan menggunakan pengujian konsep kali ini User Experience Questionnaire atau UEQ merupakan pengukuran yang dianggap memberikan keuntungan yang lebih karena dapat memberikan hasil pengukuran yang komprehensif terhadap pengalaman pengguna. Selanjutnya ada Goals yang akan dijelaskan oleh Tiarandita. Ya, selanjutnya itu ada big goals. Yang pertama, pengguna ingin mewujudkan zero hunger. Yang kedua, pengguna mengetahui tentang dampak dari food waste serta pemanfaatan yang baik dari sisa makanan agar dapat diolah kembali. Yang ketiga, pengguna sadar akan gizi yang baik seperti apa dan bagaimana produktivitas yang baik untuk para pengguna atau masyarakat sekitar. Two goals-nya yaitu yang pertama, banyaknya masyarakat yang ingin mewujudkan zero hunger. Yang kedua, dengan pengembangan aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui bagaimana dampak dari food waste serta pemanfaatan yang baik dari sisa makanan agar dapat diolah kembali. Dan yang terakhir, dapat menerapkan gizi dan produktivitas yang baik dalam aktivitas sehari-hari masyarakat atau pengguna. Selanjutnya itu ada berikut merupakan uji prototipe dari aplikasi ini. Yang pertama, ini stand up. Para pengguna dapat
data ke landing page dari sini yang terdiri dari diari gizi, tanya kita, timeline zero hunger, dan limbah. Yang pertama ada diari gizi. Di sini terdiri dari apa aja gizi yang bisa diketahui oleh para pengguna dari karbohidrat, protein, mineral, lemak, hingga serat. Seperti ini contohnya. Hmm. Selanjutnya itu ada tanya kita, di mana itu terdiri dari forum dan Tongbot, di mana forum itu para pengguna dapat melakukan melakukan pertanyaan atau melakukan berbagi informasi kepada rekan-rekan sekitar yang ada di aplikasi. Ini forumnya. Selanjutnya itu ada Tongbot berupa chatbot eh, yang dilakukan secara personal oleh pengguna dengan aplikasi seperti ini. Selanjutnya itu ada timeline zero hunger, merupakan timeline yang sedang dilaksanakan oleh para pengguna yang ada di dalam aplikasi. Selanjutnya itu ada limbah, yang di sini merupakan bagaimana cara para pengguna eh, memanfaatkan limbah dari mengolah limbah menjadi hasil seperti kompos hingga tempat pendistribusian limbah tersebut. Seperti ini. Selanjutnya itu ada berikut merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh 10 para responden. Ya, parameter yang diukur ada daya tarik, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kejelasan. Di sini terdapat 8 pertanyaan yang kita ajukan kepada para pengguna. Berikut merupakan hasil dari hasil pengujiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.